Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas PAI 6 PPG Batch 1 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Apa yang dimaksud perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh secara kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemandirian dan sosialisasi. Kemudian, perkembangan fisik atau sering dikenal dengan pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh, yaitu pertumbuhan otak dan hormon. Kemudian, pertumbuhan individu menggunakan tubuhnya, yaitu perkembangan keterampilan dan seksual. Yang berikutnya adalah perubahan dalam kemampuan fisik, yaitu penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan psikomotorik? Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Perkembangan psikomotor ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus yaitu keterampilan yang berhubungan dengan kecekatan jari, seperti menggunting, merobek, menjimpit, menulis, dan lain sebagainya. Sedangkan keterampilan motor kasar yaitu berhubungan dengan kekuatan otot, seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, menendang, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perbedaan perubahan fisik antara anak perempuan dan laki-laki diantaranya perempuan yaitu berupa pertumbuhan tulang-tulang, yaitu badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang, kemudian pertumbuhan payudara, kemudian menstruasi atau haid dan lain sebagainya. Sedangkan untuk laki-laki yaitu pertumbuhan tulang, testis membesar, perubahan suara, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik perkembangan fisik peserta didik ini diurutkan berdasarkan dengan usianya. Pada masa kanak-kanak yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada juga masa anak-anak yaitu usia 5 sampai 11 tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan remaja, dan yang terakhir adalah perkembangan dewasa. Nah, pada perkembangan usia dewasa ini pertumbuhan sudah mencapai titik maksimal, jadi tidak akan ada pertumbuhan dan perkembangan lagi. Poin berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yang pertama adalah faktor keluarga, yaitu berdasarkan gen dan lingkungan di mana anak itu hidup. Yang kedua adalah gizi. Jadi pertumbuhan anak itu dipengaruhi oleh gizi, asumsi gizi yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gangguan emosional. Keempat adalah jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah status sosial atau ekonomi. Nah, yang berikutnya adalah kesehatan. Karena anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat. Yang terakhir adalah pengaruh bentuk tubuh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotor yaitu faktor pola asuh orang tua, yang kedua adalah gen dari orang tua, yang ketiga pengaruh lingkungan, yang keempat adalah interior ruang belajar anak tersebut. Bagaimana implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam hal ini, guru harus memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik sehingga guru mampu mengkondisikan pembelajaran dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu memahami dan menghargai perbedaan individu setiap anak, khususnya karakteristik fisik. Jadi ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang tua tentang pentingnya yang kedua yaitu mengingatkan orang tua tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik.
Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan bisa menstimulus fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang keempat yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa supaya siswa bisa menentukan pilihannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhannya. Yang kelima yaitu lingkungan pendidikan menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.